Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? I hope you are always in good condition. Today we are going to learn English. Are you ready to study? Okay, good. Today we are going to talking about discussion. What is discussion? Okay, the definition of discussion. A discussion is a piece of writing that explores the pros and cons or the advantage and disadvantage of an issue to allow the readers to reach a logical conclusion. A balanced view of the writer is reflected throughout the writing. Jadi discussion text adalah sebuah tulisan di mana di dalamnya ada yang pro, ada yang kontra, atau ada yang keuntungannya apa dan kerugiannya apa dari sebuah isu, intinya itu. Oke, purpose. Apa itu purpose? Kalau di dalam soal-soal pertanyaan untuk purpose biasanya what is the purpose of the text, atau what is the social function of the text, atau what is the communicative purpose. Purpose itu apa? Purpose adalah tujuan penulisan. Dari discussion text, tujuan penulisannya adalah to present argument, opinion, or information from different viewpoints. Jadi tujuan penulisan dari discussion text adalah menyajikan argumen atau opini atau informasi dari pendapat yang berbeda. Oke, next. Generic structure. Generic structure itu susunan. Susunannya apa sih? The first one, issue, stating the topic of concern. Jadi yang dibicarakan tuh apa? Yang dibicarakan apa? Jadi kita konsentrasi pada satu topik saja di sini. Disebut juga apa ya? Pernyataan. Kemudian argument for, providing the reason that agree with the topic of concern. Pada argument for, isinya adalah alasan yang setuju dengan topik yang sedang dibicarakan. Kemudian arguments against, isinya adalah providing the reason that disagree with the topic of concern. Isinya adalah alasan-alasan yang tidak setuju dengan topik yang sedang dibicarakan. The last one, conclusion or recommendation, summing up the issue and the reason. Kesimpulan akhirnya itu seperti apa dari isu tersebut dan alasannya bagaimana. Jadi generic structure-nya ada issue, argument for, arguments again, kemudian conclusion atau recommendation. Okay, next, language features. Discussion text menggunakan rumus simple present tense, di mana kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama, jadi ada subjek, kata kerja bentuk pertama di sini yang digunakan. Kemudian objek, setelah kalau misalnya bentuknya nominal tanpa kata kerja maka dia menggunakan to be. To be-nya apa saja? To be-nya bisa is, bisa am, atau are. Okay, next. Discussion text juga menggunakan contrastive connection. Di sini contohnya although, on the other hand, however.
dan masih banyak lagi. Oke, discussion text juga menggunakan numbering. First, second, third, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan juga modals. Modals itu contohnya seperti apa? Contohnya can, may, must. Mungkin kalian sudah mempelajarinya juga. Oke, next menggunakan causal connectives. Dia menggunakan connective, penghubung sebab akibat. Di sini contohnya pakai because, since. Since di sini artinya bukan karena, bukan sejak, tetapi diartikan karena. Yang berikutnya pakai additive connective. Contohnya furthermore, besides, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh dari discussion text. Yang bagian pertama tadi disebutnya isu. Yang tulisannya warna biru itu disebutnya isunya. Kemudian agent for yang kedua, paragraf kedua yang ditulis dengan tinta warna kuning adalah argument agent. Jadi paragraf kedua argument for, paragraf yang ketiga argument again, yang terakhir bisa recommendation atau kesimpulan dari teks tersebut itu apa beserta alasannya. Oke, kalau kita mempelajari discussion text, tentunya kita akan memberikan opini atau pendapat kita seperti apa, kemudian pendapat orang bagaimana, setuju atau tidak. Nah, itu ada di dalam discussion text. Sekarang kalau kita misalnya ingin menanyakan pendapat, ada beberapa contoh frase yang bisa kita gunakan, contoh ekspresi yang bisa kita gunakan. Contohnya what do you think of, atau what do you think about, atau what is your opinion, bla bla bla. What do you feel about, bla bla bla. Nah, ini adalah contoh-contoh dari inquiring an opinion atau asking for opinion. Yang berikutnya indicating an opinion. Bagaimana kita memberikan pendapat pada orang lain? Bagaimana kita mengemukakan pendapat di dalam bahasa Inggris? Kita bisa mengawalinya dengan in my opinion, atau diawali dengan in my view, I think, I feel, atau bisa juga I believe, I guess, to my mind, atau as far as. Ini bisa kita gunakan pada saat kita ingin mengemukakan sebuah opini atau pendapat. Oke, berikutnya, bagaimana kalau kita misalnya setuju dengan pendapat orang lain? Ungkapan yang bisa kita gunakan contohnya yes, you are right, yes, that's true, atau yes, I agree with you, I think so too, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri ya, bisa kalian pelajari sendiri. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang menyatakan bahwa kita setuju dengan pendapat orang lain. Oke, dilanjut. Disagreeing politely. Kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang dan ungkapannya secara sopan, contoh kalimatnya I don't agree, I disagree, I'm afraid, atau I can't agree with, I'm not sure, I agree with you, I don't think so, I don't believe, I'm sorry but I think you are wrong, I can't say so, that's not true, that's not right, that's so. Itu contoh ungkapan kalau kita tidak setuju tetapi diungkapkan secara sopan. Okay, disagreeing strongly. Kalau sangat tidak setuju
No way. No, I'm sorry, but I think you are wrong. I think that's stupid. I'm sorry, but I completely disagree with blah blah blah. You can't mean that. Ini kalau tidak setuju banget. Selanjutnya adalah partly agreeing. Kita setuju, tapi setujunya tidak keseluruhan. Yes, maybe you are right. Yes, perhaps, maybe, but I see what you mean. But you may be right. Yes, but don't forget. On the other hand, I agree with you, but on the other hand, bla bla bla. Itu ungkapan setuju, tapi setujunya tidak banyak setuju. Berikutnya calming argument. Listen. Please all of you bla bla bla. Don't get upset. Don't get angry. Keep your hair on. Nah, ini contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah contoh dialog. Bisa kalian lihat ya, contoh dialognya di sini antara Kinan dengan Kania. Kania, please help me choosing the best dress to wear tonight. Kania, okay, what occasion is it? It's my best friend's birthday party. Oh, I see. What do you think about this one? I think it's too bright. Do you have another color? What about this one? Oh, that's nice. I would say it suits your height and skin color. Thank you, Kania. Nah, itu adalah contoh dialognya. Nah, ini contoh dialog yang lain. Bisa kalian lihat yang di garis bawah. Yang di garis bawah itu menyatakan bahwa dia that's opinion sound great. Menyatakan bahwa dia agree atau setuju. Okay? Thank you for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum.